Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh, baik semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, saya ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doanya ya. Ya, silakan. Nah, setelah kita membaca doa tadi, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ibu cek dulu ya kehadirannya. Apakah ada teman-teman yang tidak hadir? Oh, hadir semua, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita hadir semua hari ini. Nah, ibu ingin mengulas pembelajaran kita minggu lalu sedikit ya. Apakah masih ada anak-anak ibu yang ingat dengan pembelajaran kita pada minggu lalu? Ya, pembelajaran kita minggu lalu yaitu membahas tentang sholat jamaah dan juga sholat qashar. Sholat jamaah itu adalah, sholat jamaah adalah menggabungkan dua sholat fardu ke dalam satu waktu. Sedangkan sholat qashar adalah meringkas jumlah rakaat sholat menjadi 2 rakaat. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang sholat dalam kondisi tertentu. Nah, di sini dalam bab sholat dalam kondisi tertentu ini, ibu akan membahas beberapa sub pokok bahasan, yaitu mulai dari pengertian, dasar hukumnya, sholat khauf, sholat di atas kendaraan, sholat untuk orang sakit, sholat dalam keadaan tidak pasti, dan juga hikmah dalam melaksanakan sholat dalam kondisi tertentu. Yang pertama kita bahas dulu pengertian. Nah, mulai dari pengertian dulu. Anak-anak ibu semua, ada yang tahu nggak apa ya sih itu sholat dalam kondisi tertentu? Nah, sholat dalam kondisi tertentu itu adalah sholat dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Seseorang itu untuk sholat seperti sholat pada kondisi normal. Jadi apa itu sholat dalam kondisi tertentu? Ya, sholat dalam kondisi tertentu itu adalah sholat yang dilakukan seseorang itu tidak mungkin untuk melakukan sholat seperti sholat pada kondisi normal. Nah, yang kedua kita masuk kepada dasar hukum. Nah, dasar hukum sholat dalam kondisi tertentu ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 239. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 239 yang berbunyi ayatnya yaitu in khiftum jala au yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 239 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim fa in khiftun jalan au rukubah, yang artinya
Jika kamu takut dalam bahaya, maka sholatlah sambil berjalan kaki atau di atas kendaraan. Dan kemudian apabila kamu kembali mengingat Allah, maka kerjakanlah sholat sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu. Nah, pada pembahasan pengertian dan juga dasar hukum ini, Anda Ibu semua paham atau tidak? Paham. Nah, masuk kita kepada pembahasan yang ketiga, yaitu sholat khauf. Anda Ibu semua ada yang tahu nggak apa itu sholat khauf? Nah, sholat khauf ini adalah sholat yang dilakukan seseorang ketika ia berada dalam kondisi kecemasan atau ketakutan. Contohnya nih, pada zaman dahulu sholat ini dilakukan oleh Nabi ketika Nabi itu berada dalam suatu peperangan melawan orang kafir. Jadi Nabi di sini melakukan sholat khauf. Nah, tata caranya yaitu yang pertama tata caranya yaitu di mana imam membagi sholat itu menjadi 2 baris. Nah, setelah sholat itu dibagi 2 baris, cara yang kedua yaitu dengan cara imam melakukan takbiratul ihram secara bersama-sama dengan barisan 1 dan juga barisan 2. Nah, tata cara yang ketiganya yaitu caranya yang ketiga itu adalah ketika imam dan juga barisan 1 melaksanakan sujud, maka barisan 2 itu yang berjaga. Jadi tata cara yang keempat adalah ketika imam dan juga barisan 1 selesai dari sujud, maka ia bangun untuk berjaga dan selanjutnya barisan 2 untuk melaksanakan sujud. Tata cara yang kelima yaitu caranya adalah ketika pada rakaat kedua imam dan juga barisan 2 melakukan sujud, maka barisan 1 yang berjaga. Setelah selesai sujud yang pertama, imam dan juga barisan 2 melakukan tasawuf, maka lanjutlah barisan pertama untuk melakukan sujud. Setelah itu, imam dan juga barisan 1 dan 2 sama-sama melakukan duduk tasawuf sampai salam. Nah, jadi dari tata cara ini, Anda Ibu semua paham? Atau masih ada yang ragu? Boleh ditanya. Oh tidak, jadi kita lanjut lagi kepada pembahasan kita yang keempat. Sholat di atas kendaraan. Nah, Anda Ibu semua ada tahu nggak bagaimana sih seseorang itu untuk sholat di atas kendaraan? Nah, sholat di atas kendaraan ini merupakan suatu kondisi yang dilakukan kendaraan orang itu seperti di bus, kereta api, kapal, pesawat terbang. Nah, tata cara sholatnya yaitu yang pertama adalah kita sunah. Kita disunahkan ketika takbiratul ihram
atau menghadap kiri. Kita pilih menghadap kiblat. Yang kedua, jika tidak memungkinkan, kita boleh sholat. Jika tidak memungkinkan, kita boleh sholat itu sambil duduk atau duduk di kursi dengan arah kiblat, yaitu kemana arah bus itu atau kendaraan itu berjalan. Nah, dari pembahasan Ibu kan sudah membahas nih 4 pokok bahasan, yaitu pengertian, hukum, kauf, sholat di atas kendaraan. Atau ada yang mau tanya? Oh tidak, jadi lanjut kita ya ke pembahasan selanjutnya, yaitu sholat untuk orang sakit. Nah, sholat untuk orang sakit ini adalah sholat di mana seseorang itu walau yang memiliki sakit yang begitu parah, tetapi seseorang ini tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Tentu ada keringanan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sedang sakit untuk melaksanakan sholat. Jadi orang yang sedang sakit ini tentu kan tidak bisa melaksanakan sholat seperti sholat normalnya. Misalnya seseorang ini sakit, jadi ia tidak bisa sholat sambil berdiri, maka ia boleh sholat sambil duduk. Jika ia tidak bisa sholat sambil duduk, maka ia boleh sholat sambil berbaring. Jika tidak bisa sambil berbaring atau anggota tubuh yang tidak bisa digerakkan, ia boleh sholat sambil dengan cara mengedipkan matanya. Nah, masuk kita kepada pembahasan yang terakhir, yaitu adalah hikmah dari sholat dalam kondisi tertentu. Yang pertama itu, hikmah dari sholat dalam kondisi tertentu ini, yang pertama kita diajarkan untuk selalu beristiqomah. Nah, beristiqomah di sini yaitu walaupun kita dalam menghadapi suatu kesulitan, tetapi kita tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Oleh karena itu, kita diberikan kelonggaran untuk melaksanakan sholat ini. Hal ini menjadi suatu hal untuk kita untuk selalu memperbaiki diri kita, walaupun kita berada dalam kesulitan, kita harus memperbaiki diri kita agar menjadi kehidupan kita ke depannya itu agar lebih baik lagi. Nah, yang kedua yaitu hikmahnya adalah sebagai ruksah, yaitu sebagai keringanan. Kalau kita berada dalam kondisi seperti sakit tadi, di atas kendaraan, sholat khauf atau sholat dalam keadaan ketakutan atau kecemasan, kita tetap diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dari penjelasan Ibu semua ini, Ananda Ibu semua paham? Atau masih ada yang kurang paham? Boleh ditanya. Nah, berarti paham semua ya? Nah, untuk penjelasan Ibu lebih lanjut lagi, nanti Ibu ada menyediakan sebuah pertanyaan. Nanti Ananda Ibu semua Ibu bagi ke dalam kelompok ya. Nah, di sini Ananda Ibu semua, Ibu akan membagi Ananda menjadi 4 kelompok. Ya, nanti cara pembagian kelompoknya yaitu dengan cara Ananda berhitung saja ya.
Baik. Tadi Ibu sudah menandai menjadi 4 kelompok. Nah, di sini Ibu menyediakan pertanyaan. Nanti perwakilan dari anggota kelompoknya maju ke depan ya untuk memilih pertanyaan yang telah Ibu sediakan. Yang pertama yaitu maju pada kelompok 1. Nah, silakan dipilih pertanyaannya nomor berapa? Kotak nomor berapa? Kotak nomor 4. Nah, pertanyaannya yaitu mengapa sholat fardu itu penting? Pada kelompok pertama untuk dijawab pertanyaannya mengapa sholat fardu itu penting. Nah, ya. Selanjutnya itu iklan dari kedua untuk maju pilihnya. Mau buka nomor berapa? Nomor 2. Nah, pertanyaannya yaitu coba jelaskan pengertian sholat khauf dan apa saja sebabnya. Nah, silakan Ananda jelaskan apa itu sholat khauf. Nah, iya benar, sholat khauf itu adalah saat yang kita lakukan jika kita berada dalam suatu kecemasan atau ketakutan. Untuk kelompok 3 silakan maju ke depan. Nah, pertanyaan kelompok 3 yaitu masa dulu kondisi tertentu. Silakan ya, itu untuk beristighfar dari bahan. Nah, dari penjelasan Ibu tadi dan juga pertanyaan telah Ibu berikan kepada Anda semua, apakah Anda paham dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang murid Ibu yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Bu ucapkan hari ini. Untuk pembelajaran itu dengan membacakan hamdalah alhamdulillah, maka adalah pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Baik, Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depannya ya.